Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, Rabu 24 Februari 2021. Dan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Aminah Hamid. Kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah angkat hatimu pada Tuhan
marilah merendahkan diri di hadapannya. Marilah tidak jemu-jemu berbakti kepadanya, Allah di atas segala Allah. Jemaat Tuhan, kita berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Keesaan 289 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami hendak mengucap syukur terlebih dahulu kepadamu Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap nafas kami, sehingga sampai pada saat ini pun kami masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga. Kami tahu Bapa, itu bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi itu hanya semata-mata karena anugerah dan kasih sayang-Mu. Kami mau berdoa untuk ibadah ini Bapa, kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami juga mau menyerahkan pelayan firman pada malam hari ini, Ibu Pendeta Ana Aminah Hamid. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan bagi kami dapat menjadi satu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, yaitu anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dimohon untuk tetap berdiri. Kita akan masuk ke dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 2 sampai 5. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam,
dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 397 bait 1. Salam Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Marilah kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam firman-Nya. Dan kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga. Inilah kami anak-anak-Mu yang sudah berhimpun, baik dalam ruang ibadah ini maupun di rumah-rumah tangga. Kami datang dengan satu kerinduan, untuk senantiasa dibimbing, dipimpin untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itulah kami telah siapkan diri untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan kami baca dan sekaligus untuk dapat diberitakan. Biarlah semuanya menjadi berkat dalam kehidupan beriman kami, sekarang dan seterusnya. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab, terambil dari surat Filipi pasal yang kedua, pada ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30 yang demikian firman-Nya. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati,
dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada malam ini adalah merupakan satu kesempatan di mana kita dapat menikmati akan pernyataan Allah kepada kita dan menikmati persekutuan kita dengan Allah. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman pada kesempatan ibadah keluarga malam ini diarahkan dengan tema yaitu teladan pelayanan. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, maka berarti ada keterlibatan. Setiap pribadi berada dalam satu tugas dan tanggung jawab untuk dapat mengambil bagian dalam pekerjaannya. Sehingga demikian, pelayanan adalah merupakan salah satu bentuk tugas yang dipercayakan Allah kepada kita untuk dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Ibu Bapak, ketika kita diarahkan dengan teladan pelayanan, artinya bahwa pelayanan itu tidak hanya sekedar pekerjaan, tapi pelayanan itu menyangkut seorang pelayan. Pelayan yang terlibat dalam satu tugas yang akan memberikan satu ciri keteladanan yang baik. Yang akan mempersiapkan, memotivasi, bahkan juga menginspirasi setiap orang bagaimana seharusnya ia dapat melakukannya hanya untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah merupakan satu pesan, satu harapan yang pernah ditulis oleh seorang rasul besar, yaitu Rasul Paulus, yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sungguh peduli dengan para pelayan. Jemaat Filipi juga adalah jemaat yang peduli dengan sesama jemaat. Oleh karena itu, ketika kita membaca bagian kitab Filipi ini, banyak terkandung bagaimana sikap dan tindak pelayanan para jemaat di Filipi itu terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Mereka salah satu ketika mendapatkan berita ada jemaat di tempat pelayanan yang lain membutuhkan bantuan, mereka menghimpun dana. Mereka memberikan bantuan itu agar jemaat Tuhan yang ada boleh dapat tertolong dari segala beban yang berat. Dan salah satu yang mereka lakukan adalah mereka menghimpun dana untuk kehidupan Paulus yang saat itu berada di
penjara di Roma. Nah, oleh karena itu dana yang terkumpul itulah merupakan bantuan kehidupan bagi Rasul Paulus, seorang yang berada di dalam penjara pada saat itu. Ia menghidupi dirinya sendiri, tidak seperti sekarang. Oleh karena itu jemaat-jemaat yang pernah dilayani Rasul Paulus seperti di Filipi itu menghimpun dananya dan membantu. Oleh karena itulah dana yang terkumpul itu dikirimkan melewati seorang jemaat adalah Epaphroditus. Epaphroditus membawa dana itu kepada Paulus, menunjang kebutuhan hidupnya. Karena Paulus saat itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, perlu kepedulian jemaat Filipi yang pernah dilayaninya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Epaphroditus tidak hanya mengantar uang semata-mata, tidak hanya memberikan bantuan dari jemaat Filipi, tapi ia tinggal beberapa saat untuk dapat memulihkan kelemahan dan kesakitan Rasul Paulus pada saat itu. Oleh karena itu, Epaphroditus juga mengalami tantangan yang berat dari banyak orang yang ada di sana, sehingga dikatakan bahwa ia dalam keadaan sakit. Ya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, seberapa lamakah Epaphroditus dapat bertahan tinggal melayani Rasul Paulus? Tentunya tidak dapat seperti yang diharapkan. Karena ia dalam keadaan sakit, dikatakan dalam pembacaan tadi, ia dikatakan nyaris mati. Oleh karena itu, Rasul Paulus merencanakan untuk kembali mengirimkan Epaphroditus kembali ke jemaat Filipi. Nah, inilah kandungan cerita yang boleh disampaikan dalam tulisan bacaan kita saat ini. Nah, dari semuanya, ibu bapak dan saudara-saudara, ada beberapa catatan penting yang merupakan satu pesan. Pesan dari firman ini untuk kita sebagai warga jemaat yang ada di sini, warga jemaat GPIB Maranatha Denpasar. Tentunya berbeda, tetapi paling tidak ada satu pesan yang ingin disampaikan, bahwa betapa berartinya seorang pelayan. Seorang pelayan atau seseorang yang dapat membantu dalam terwujudnya pelayanan dalam satu jemaat adalah sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu Paulus ingin menampilkan bagaimana keteladanan seorang pelayan itu. Artinya bahwa tidak sekedar bekerja, tidak sekedar melayani, tidak sekedar membantu, tetapi ada satu nilai di mana ia dapat menjadi seorang teladan. Nah, ibu bapak dan saudara kekasih, maka di sini kita boleh melihat bagaimana pertama keteladanan dari Epaphroditus. Dia dikatakan oleh Rasul Paulus adalah seorang yang setia. Dia memberikan pelayanan tanpa lagi memperhitungkan dirinya yang dalam keadaan sakit.
Karena cinta kasih yang telah ia rasakan, bagaimana Allah peduli dalam kehidupannya, ia ingin berbagi, memberikan pelayanan. Paulus adalah seorang rasul. Ada sikap hormat seorang Proditus kepada seorang pelayan firman seperti Rasul Paulus. Sehingga ia tidak memperhitungkan berapa besar dia akan mendapatkan bantuan, berapa besar ia akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Bukan itu. Tetapi yang diperhitungkannya bahwa adalah satu kesempatan ketika ia dapat melayani seorang hamba Tuhan, melayani seorang pelayan firman seperti Paulus, sekalipun di dalam penjara. Nah, oleh karena itulah masa pelayanannya itu memang terbatas. Ketika Paulus katakan bahwa Paulus akan mengirimkan Epaphroditus kembali, semuanya ada waktu, segala sesuatu ada waktu. Ya, tidak untuk sepanjang hidupnya, tapi dalam satu periode pelayanan itu sudah dapat dilaksanakan. Itulah kesempatan yang baik. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, bagaimana sikap Rasul Paulus ketika ia menerima kehadiran Epaphroditus. Paulus tidak melihat Epaphroditus sebagai seorang yang memang harus melayaninya, tidak. Tapi ia melihat Epaphroditus dengan satu pandangan yang sangat bernilai. Dikatakan dalam ayat pembacaan tadi, bagaimana ia melihat bahwa Epaphroditus adalah saudaraku. Kata saudara adalah mengandung satu ikatan yang sangat dalam. Dapat dikatakan dalam satu ikatan kekeluargaan, persaudaraan. Ada cinta kasih di dalamnya. Dia tidak memandang rendah terhadap Epaphroditus. Ia tidak memandang sepele terhadap Epaphroditus. Tapi ia memandang bahwa Epaphroditus adalah saudaraku. Tidak ada seorang saudara yang tidak bersedia melayani saudaranya. Itulah dalam pemahaman Rasul Paulus. Dan saudara seiman adalah saudara di dalam Tuhan. Kita dilahirkan karena kita dibaptis dalam nama yang sama, dalam kasih Yesus Kristus. Dan yang kedua, dia mau mengatakan kepada kita bahwa Epaphroditus adalah teman sekerjanya, bukan saingannya, bukan musuhnya, bukan lawannya, bukan bawahannya, dan juga bukan budaknya. Sekalipun saat itu budaya memandang rendah seseorang itu masih ada. Tapi ia melihat bahwa dia teman sekerja. Artinya bahwa kehadiran Epaphroditus membantunya untuk menyebarkan Injil keselamatan itu. Lewat kehidupannya, lewat pelayanannya secara nyata. Sekalipun berbeda, mungkin berbeda suku. Dan yang ketiga, dia katakan bahwa Epaphroditus adalah teman seperjuanganku. Berarti adalah sama orang-orang yang terpanggil untuk memperjuangkan keberhasilan dari pekabaran Injil, sekalipun di dalam penjara. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, lewat pernyataan Rasul Paulus ini, Paulus mau menggambarkan betapa besarnya arti kehadiran Epaphroditus baginya untuk melayani. Betapa besar.
Nah, oleh karena itu bagian firman ini mengantar kita dalam kehidupan persekutuan. Artinya bahwa kita dipersekutukan karena kasih Kristus. Tidak lagi ada batasan etnis. Tidak lagi ada batasan karena perbedaan latar belakang, baik pendidikan, bagi kita yang mungkin sarjana dan yang sekolah dasar. Tidak lagi dapat memisahkan karena perbedaan suku, perbedaan bahasa, dimanapun. Sekalipun ada perbedaan, tetapi tidak menjauhkan diri. Tidak lagi ada jarak. Sekalipun sekarang kita dihadapkan dengan protokol dalam COVID-19, ada jarak. Jarak menghindari COVID itu. Ya. Tetapi jarak dalam arti menjauhkan diri dari perbedaan latar belakang, pendidikan, ya, bahasa, ya, suku, martabat, kekayaan, bukan lagi menjadi perbedaan. Kita diajak untuk memandang satu dengan lain di tengah kehidupan berjemaat, bahwa siapapun dia adalah saudara kita. Siapapun dia teman sekerja kita. Di tengah-tengah kegiatan gereja, teman sekerja, baik dalam tingkat selaku presbiter, dalamnya diaken, penatua, pendeta, ya, para pelayan pelekat, dari 6 pelayan pelekat, para komisi, ya, dan juga untuk musik gereja. Semuanya yang terlibat itu adalah pelayan Tuhan. Kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga yang besar itu adalah Tuhan. Namanya yang perlu kita besarkan. Namanya yang perlu kita tinggikan. Karena kebaikan Tuhan itulah yang memungkinkan kita dapat berdiri dan melayani atas namanya. Bukan karena kita hebat, karena pendidikan kita, karena kekayaan kita, dan lain sebagainya. Ibu Bapak yang kekasih, oleh karena itu hal yang kedua yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus sebagai teladan pelayanannya. Pada ayat pembacaan, pada ayat 29 ia katakan, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti itu. Satu pesan yang sekaligus mengandung satu nasihat, bahwa orang yang telah bekerja keras patut disambut dengan segala sukacita. Orang yang telah bekerja keras dalam melayani Tuhan, melayani bersama-sama kita, perlu dihormati. Ya. Oleh karena itu ia berpesan kepada jemaat di Filipi, sambutlah Epafroditus yang telah banyak berkorban dengan setia. Ya. Sambutlah dengan sukacita, jangan dengan cemberut, jangan dengan kemarahan, jangan dengan iri hati, jangan dengan kebencian. Tapi sambutlah dengan sukacita, karena ia sempat untuk melayani. Dan hormatilah orang-orang seperti dia. Nah, jemaat kekasih, jujur kalau kita mau katakan, kita seringkali menghormati orang yang lebih dari kita. Lebih kaya,
lebih hebat, lebih ternama. Tapi yang biasa kita kurang memperhatikan. Tetapi Rasul Paulus mau pesankan, hormatilah orang-orang yang telah berjerih lelah dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam gereja, bahkan juga di tengah masyarakat. Sekalipun usianya masih muda, ya, seperti pianis, organis, pemandu lagu, ya, multimedia, bekerja untuk pelayanan. Apa yang mereka lakukan pada saat ini mendukung pelayanan yang saya sampaikan juga. Kami selaku presbiter berdiri di sini. Nah, inilah harapan agar gereja, persekutuan kita selaku jemaat GPIB Maranatha semakin hari menjadi teladan dalam pelayanannya. Sekalipun persekutuan kita, ibadah kita terbatas pada waktu tertentu, tidak seperti biasanya. Jarang di gereja, di rumah-rumah saja, bukan masalah. Tapi yang jelas bahwa kita perlu memandang setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, dia adalah orang yang perlu kita sambut dengan sukacita dan dengan hormat. Inilah pesan yang tidak pernah dapat dihapuskan karena ia tercatat dalam bagian kitab ini, dan itu sudah dilaksanakan oleh jemaat yang ada di Filipi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, marilah kita laksanakan panggilan kita. Marilah kita laksanakan pelayanan kita dengan keteladanan yang baik, tanpa melihat siapakah yang mengutus aku, tanpa melihat siapakah yang memberikan tugas ini kepadaku, tanpa melihat siapakah yang seharusnya bertanggung jawab. Tapi yang perlu kita lihat bahwa ada satu pribadi besar yang senantiasa ada mendampingi kehidupan kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika firman ini disampaikan, ketika pekerjaan itu dilaksanakan, Ia senantiasa memberikan kita kekuatan, penghiburan, sehingga kita mampu mengerjakannya, melakukannya, dan pada akhirnya Ia memberkati kita. Jadilah teladan dalam pelayanan di rumah, selaku bapak, selaku ibu, selaku anak, selaku orang tua, di tengah pelayanan gereja, dan di tengah kehidupan masyarakat. Amin. Marilah jemaat kita aminkan kebenaran firman Tuhan dengan kembali mengangkat dan menyanyikan pujian Gita Bakti 107, Ikutlah Tuhan dalam Terang.
Marilah jemaat kita satukan hati dalam doa syafaat yang kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepada Bapa di surga, Bapa yang kembali berfirman kepada kami lewat hamba-Mu ini, Bapa yang mengingatkan bahwa jerih payah kami, tugas pekerjaan yang kami lakukan dalam kehidupan ini adalah merupakan suatu wujud pelayanan kepada Tuhan. Sehingga dari dalamnya kami mempunyai sukacita untuk melakukannya. Dan dari dalamnya juga kami dikuatkan dan diberkati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik yang boleh memberkati kehidupan kami selaku jemaat sehingga terlibat dalam pelayanan ini. Jadikan kami orang-orang yang mampu menjadi teladan, karena Roh Kudus semata-mata dengan ketulusan hati kami, dengan segala keikhlasan kami untuk melakukannya adalah merupakan satu sukacita yang besar yang menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Selaku jemaat kami masih tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menyelenggarakan pemerintahan baik yang ada di pusat sampai dengan daerah, bahkan di pelosok yang terpencil sekalipun, khususnya di Provinsi Bali dan Denpasar ini. Kiranya Tuhan berkati untuk seluruh gereja-Mu, untuk seluruh jemaat-Mu, bahkan juga untuk para pemerintah. Kami tidak lupa mendoakan untuk kesatuan TNI dan Polri beserta DPR dan MPR, mereka yang senantiasa berada di depan untuk dapat memikirkan, merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu demi kehidupan masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka, berilah mereka juga bimbingan untuk melayani dalam pekerjaannya dengan baik, dengan jujur. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Tuhan melihat begitu banyak air mata yang tertumpah karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kehilangan harta benda, bahkan tempat tinggal. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu boleh senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupannya. Berikanlah apa yang diperlukan, terlebih kesehatan, kekuatan, agar mereka sekalian dapat bangkit kembali dengan semangat yang daripada Tuhan. Dan tidak lupa secara khusus kami berdoa pergumulan dengan pandemi COVID-19, ya Tuhan, ketakutan yang sungguh seringkali tersembunyi di balik hati dan pikiran kami. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Bila Tuhan mempunyai rencana untuk dapat memulihkan untuk segala sikap kehidupan bagi setiap manusia dan bangsa kami dari tindak-tindak kejahatan, Tuhan, Engkau ampunilah bangsa kami, Engkau selamatkanlah, pulihkanlah dari segala bencana yang besar ini di Indonesia, secara khusus yang ada di Bali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan untuk gereja-Mu, gereja Protestan di Indonesia bagian barat dan seluruh gereja. Tuhan kiranya tetap memberikan kami iman, harap dan kasih,
agar kami tetap berdiri sebagai jemaat Tuhan yang berpengharapan. Tolonglah, pakailah untuk jemaat GPIB Maranatha Denpasar sebagai jemaat yang sungguh bersandar kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Pakai kami Bapa dengan apa adanya, karena Engkau mampu merubah segala sesuatu untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami doakan untuk Majelis Sinode GPIB yang ada di pusat di Jakarta. Kiranya Tuhan bimbing mereka, demikian juga untuk mupel-mupel GPIB yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Bali NTB ini. Biarlah Tuhan memakai para pendeta bersama dengan para penatua diaken untuk senantiasa dapat memberikan semangat, memberikan bimbingan bagi seluruh warga jemaat, sehingga kami berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan tolong untuk jemaat-jemaat GPIB yang berada di Pelkes. Mereka jauh dari keramaian, jauh dari segala kecukupan, jauh dari segala kelengkapan. Kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita dan kebahagiaan. Sertai juga untuk seluruh pengurus harian PGI, PGIW. Tuhan kiranya pakai mereka untuk senantiasa mempersatukan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Bapa, terima kasih. Kami teringat untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan ya Bapa untuk Diaken Nyonya Ketsiawaro, Bapak Yuzua Ronald Tanamal, Ibu Gusti Sri Wardani Liman, Bapak Penatua Evert Moniaga, Ibu Cynthia Angelina Rogaleli Liu, Bapak Donald Mongilala, Ibu Sondang Sirait Panggabean, anak Yupi Salom Ratu Kore, Ibu Selvi Imelda Ratu Kore, Bapak Penatua Karel Lewol, Bapak Penatua Roni Hat Manopo, dan Ibu Mut Maina Joni. Mereka terbaring menantikan kekuatan yang Tuhan berikan untuk mereka bangkit dari kelemahan, kesakitan mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa, berkati kami semua para pelayan pada malam ini di sini. Tuhan sertai untuk anak-anak kami selaku pianis, selaku organis, selaku pemandu lagu. Demikian juga kami selaku pelayan. Engkau sertai juga untuk tim multimedia, kameramen. Tuhan kiranya senantiasa memakai keberadaan kami untuk dapat melayani-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah bagian doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 380 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Tidak pernah terbatas penyertaan dan kasih-Mu serta berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Betapa kami tidak bersyukur untuk semua penyertaan tangan-Mu. Di saat badai pandemi seperti ini Tuhan, Engkau masih menyertai langkah kehidupan kami. Engkau masih mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Terima dan kuduslah persembahan syukur kami ini Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Dan terimalah persembahan syukur kami ini, agar bisa menjadi satu berkat pelayanan-Mu, baik di muka bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan syukur dari hati kami ini hanya ke dalam satu nama, yaitu anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 24 Februari 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB.
wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di dalam ruangan ini, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah jemaat dengar sebagai penuntun hidupmu. Kita mengangkat pujian Kidung Keesaan 747 bait 1 dan 4, Kuutus Kau. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.